Oke, selamat pagi. Kali ini kita review mobil Ayla 1000 cc atau 1,0 manual. Ini warnanya black metallic ya. Black metallic. Untuk konsumsinya, waduh sangat irit sekali. Langsung aja kita mulai dari depan. Tapi sebelumnya kita keliling dulu ya, lihat kondisi mobil. Nah, cakep ya. Mantep. Nah, kita review dari depan. Nah, ini headlampnya udah pernah retak ya, jadi masuk rembesan air. Terus sudah 2014 sudah pakai bis chrome ini ya, sama di bagian fog lamp udah ada list chrome. Terus nah di bagian samping standar ya, nggak ada modifikasi aneh-aneh. Nah sama ya, kiri kanan nggak ada modifikasi aneh-aneh. Kita lanjut di bagian belakang. Ini Ailanya udah pakai spoiler ya. Nah, terus di bagian atap kita masang roof rack karena kita sering berpergian jauh. Nah, roof racknya masangnya gampang ya, langsung kita buka. Dia sistem jepit, ini roof rack universal, jadi tinggal di plug and play. Ini sengaja saya ganjal, sorry agak belibet. Saya ganjal biar kalau besi ketemu besi bisa karatan, tapi ini sudah saya lapisin juga pakai Scotland ya. Sama sistemnya, kiri kanan sama. Nah, ini sekedar berbagi informasi aja ya. Nah oke, langsung kita ke bagian interior ya, karena di luar nggak ada aneh-aneh. Di bagian interior juga masih standar, masih orisinil ya. Dari joknya bawaan ini. Nah terus bagian karpet juga sama ya, ini masih di bawah karpet ini dilapisin yang blood drew ya. Terus masih bawaan Ayla, karpet dasar pun juga masih orisinil ya. Nah terus ini cuman variasi doang buat naruh handphone holder. Nah terus plafon juga masih bersih. Nah lacinya minimalis. Di sini ada cup holder buat 2 minuman, sama di samping di bagian belakang. Terus di pintu kiri kanan bisa buat naruh tumbler ya. Nah itu ya, bisa lah kalau yang ini gede, sini yang kecilnya. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah ini untuk space-nya juga masih sangat luas ya, walaupun yang bagian depan, nah itu tuh kelihatan kan, kita mundurin, tapi di bagian belakang masih sangat luas, untuk dengkulnya nggak bakal mentok ya. Lanjutnya langsung kita ke bagian belakang, bagian bagasi. Nah bagasinya muat 5 galon, karena kita nggak bawa galon jadi kita nggak bisa uji coba ya. Nah ban serepnya ada di bawah ini, sorry. Nah ban serepnya ya. Nah oke. Terus kita ke bagian velg depan belakang sama semua ya, ukurannya 175 65 ring 14. Itu bawaan Ayla, bawaan dari pabriknya emang kayak gitu ya. Kemarin singkat cerita, ini mobil saya bawa dari Jakarta ke Kota Padang. Nah untuk konsumsi bahan bakarnya itu kalau kita di kecepatan 100 sampai 120, tapi 120 itu emang kerasa, karena kemarin cuman saya sama istri sama anak ya, jadi mobil kosong. Di tol itu kecepatan 120 agak bukan oleng sih, gimana, karena mungkin buatan kosong jadi dia agak ada angin gitu ya. Nah agak goyang dia rasa, tapi kalau kecepatan 100 masih aman. Bahaya juga ya, karena batas maksimal di tol itu setahu saya sih 80. Nah kita spill di bagian mesin ya. Nah, sebelum kita spill di bagian mesin, sedikit cerita. Dari Jakarta Kota ke Kota Padang itu habis 600.000 full pertalite, nggak ada pernah isi pertamax. Nah masih sisa itu sekitar 2 balok. Nah, 2 balok
Makanya saya juga kaget, nah kok mobil ini irit banget, tenaganya juga enak. Minusnya yang saya rasakan ketika tanjakan agak sedikit lemot. Nah mungkin itu juga minus LCGC ya, karena cc-nya kecil, dibawa tanjakan dia FWD ya, front wheel drive, penggerak roda depan. Nah sambil kita buka kap ya, sambil kita bincang-bincang. Nah bentar dulu sebelum kita lanjut ke bagian mesin. Terus yang saya alami kemarin, pokoknya dari Jakarta itu nyebrang kemarin di angka 800. Karena aneh juga sih kemarin pakai Verizi kok nggak bisa ya, apa di lock dari ASDP-nya gimana, terpaksa kita resminya sebenarnya 745. Nah karena pakai calo kena kemarin 850 di tol merek Bakauheni. Nah lanjut ya, kita spill di bagian mesin. Nah ini dia 3 silinder ya, businya di sini ya, bagian sini. Nah kemarin mobil ini kan saya ambil di Jakarta. Nah pas di Palembang dia trouble-nya gini nih, mobilnya nggak nyendat, ternyata ganti koilnya cuma satu ya, ini 3 koilnya, tapi yang kemarin yang trouble koilnya di bagian tengah, sama ganti businya. Kita langsung ke Daihatsu di Palembang ya, di jalan Angkatan 45. Nah terus sama tune up juga ya, oli nggak kita ganti karena waktu kita ngambil dari dealernya masih bening ya, masih bagus. Terus kemarin kita ganti busi, dan busi 3, koil yang trouble cuma 1, sama perbaikan indikator lampu injeksinya hidup. Sebenarnya sih nggak ada masalah, hanya saja ada kabel yang putus. Nah kata mekaniknya rada-rada putus gitu, jadi dia kadang apinya nyambung, kadang enggak di bagian indikator injeksi ya. Nah tapi alhamdulillah aman. Nah terus kemarin satu lagi kita ganti ESC, Ideal Speed Control. Nah posisinya di sebelah sana ya, tuh kalau kelihatan. Nah itu kata mekaniknya itu yang bikin RPM-nya naik turun. Kalau dibersihin pun juga bisa bang, tapi takutnya ini lagi. Tapi yang saya rasakan semua Ayla, teman-teman juga kayak gitu juga sih. Ada yang ngobrol sama saya sering bermasalah di bagian ESC, Ideal Speed Controlnya. Katanya sih disarankan seminggu sekali kalau mobil sering jalan, harus dibersihkan gitu. Kemarin udah saya bersihkan juga sampai di Kota Padang. Nah ruang mesinnya kecil ya, tapi dia nggak rapat, jadi kalau kita mau bersihkan pun juga enak. Nah akinya aki kering. Nah pokoknya sangat nyaman ya pakai mobil Ayla untuk ya kalau misalkan 4 orang full dewasa, saya rasa agak sempit kalau untuk perjalanan jauh ya. Tapi kalau untuk misalkan 3 orang atau 2 orang, minimal 3 orang lah masih bisa tiduran. Terus bagasinya juga luas, buat 3 koper pun masih aman. Apalagi kita pakai tambahan roof rack. Nah kesan saya pakai Ayla ini, saya juga baru pakai ya LCGC ini Ayla, apalagi mobilnya second itu ya, tahun 2014. Saya makainya di tahun 2025. Alhamdulillah sih aman-aman. Maksudnya dapat mobil yang saya cek masih oke, grass ya, makanya saya putuskan buat ngambil Ayla. Nah karena saya sering juga keluar kota, makanya saya milih LCGC, karena kalau di atas maksudnya kayak Innova Reborn, Fortuner, waduh itu belum menyanggupi di kantong saya. Nah kita nyari yang aman dulu, yang low budget, pajaknya murah. Pajaknya ini saya lihat di STNK-nya 1.400.000. Nah apalagi yang mau kita spill ya, itu roof rack saya beli 1,7 2 tahun yang lalu. Nah sekarang sih kayaknya roof rack apalagi beli online mungkin bisa di angka 1,2 1,1 tergantung merek dan modelnya ya. Itu bisa menampung beban sekitar 75 kilo. Kemarin saya dari Padang Pekanbaru sampai ke Minas tuh, minyak nasional di Riau itu, tapi mobil Kijang, tapi roof rack ini. Itu saya bawa 4 koper gede, saya ikat, alhamdulillah aman. Nah makanya pengalaman saya kalau nggak kita lapisin pakai ini, ketika ada beban ya dia nekan, terus dia longgar ininya, makanya dia biar nggak goyang, biar padat gitu, saya lapisi pakai potongan karpet. Memang sedikit agak jelek ya,
tapi nggak apa-apa, minimal kita cari aman. Nah itu aja ya, mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman perihal mobil LCGC ya, tolong komen di bawah ya. Mohon maaf jika ada kesalahan informasi, tapi yang jelas kesan saya pakai Ayla manual, emang saya sengaja cari manual. Terus ini yang 1000 cc tipe X. Nah alhamdulillah, yang penting yang saya ngejarnya irit, AC-nya dingin, buat keluar kota enak, dalam kota enak, lincah. Tapi minusnya itu pas ditanjakan ya, ditanjakan dia sedikit lemot. Tapi buat jalan datar, turunan remnya pun juga pakem ya, enak, itu lembut. Nah apalagi kemarin di tol Lampung Palembang, waduh enak banget. Sayang aja tol Palembang ke Kota Padang belum ada pengerjaan sedikit di Betung, tapi belum selesai, belum bisa kita pakai. Yang bisanya dari tol Bayung Lincir ke Muaro Sebapo Jambi itu 30 kilo apa 60 kilo saya lupa. Pokoknya enak lah di tol. Tapi minusnya ketika jalan berlobang parah banget. Nah itu nggak enak banget. Kita harus pelan karena kita ya namanya mobil LCGC, takutnya kalau kita serabak-serubuk ya, kita bablas, minus di kaki-kaki. Jadi kita biar mobilnya awet ya, tergantung pemakaian aja. Kita cari aman ya, mungkin walaupun misalkan udah waktu diganti kita ganti gitu, tapi seminimal mungkin buat teman-teman yang baru pakai LCGC. Saya jujur saya baru kali ini pakai LCGC. Selama ini saya pakai galan 2400, garan 2,5, bensinnya boros banget. Terus saya pindah ke Kijang Super 95, boros banget juga. Maksudnya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang pasti kerasa boros banget. Tapi pada zaman itu mobil itu ya emang segitu konsumsinya. Karena makin hari makin perkembangan zaman, otomatis gimana pabrikan mencari yang irit bahan bakar dan enak dipakai dan diminati banyak kalangan. Oke, sekian saja ya informasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.